Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat Siang, Bu. Ya, jumpa lagi ya sama Ibu melalui aplikasi Google Meet ini ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sudah makan siang? Belum, Bu. Belum. Sudah, Bu. Iya, sambil makan ya. Ada yang sambil makan ya. Oke, Ibu lanjutkan. Sebisa mungkin tetap berada di rumah dan jika harus keluar jangan lupa memakai masker, jaga jarak dan hindari dari keramaian ya. Oke. Kemudian untuk hari ini ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang memimpin doa hari ini? Dio, Bu, Dio. Ya, teman-teman, sebelum mulai pelajaran, adanya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina. Nabi Muhammadin Nabi ya Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai ya. Oke, terima kasih ya, Dio. Ya, Bu. Oke. Sekarang kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah semuanya sudah hadir ya? Sudah 23 orang, berarti hampir semuanya hadir ya. Nah, sambil menunggu teman-temannya lain, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Dan Ibu ingatkan untuk tetap mengisi absensi kehadiran yang sudah Ibu bagikan di dalam Google Classroom. Ya. Oke, sebelumnya, siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Siapa yang ingat materi pembelajaran sebelumnya? Tentang tekanan, Bu. Tentang Tekanan. tekanan, iya benar ya. Benar sekali bahwa materi sebelumnya itu adalah tentang tekanan hidrostatis. Ya. Oke, sekarang siapa yang tahu ada berapa jenis wujud zat? Ada berapa jenis wujud zat? 3, Bu. 3, Bu. Iya. Amanda, tolong sebutkan 3 jenis wujud zat tersebut. Zat padat, zat cair, dan zat gas, Bu. Oke, benar sekali ya. Jadi ada 3 jenis wujud zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan selain air, contoh lain dari fluida? Apa saja contoh lain dari fluida? Oli. Dari air. Iya, oli. Minyak, ya. Oke, berarti ada air. Selain air, berarti ada minyak dan oli, ya. Oke, sekarang amati gambar yang Ibu tampilkan di dalam layar kalian. Sudah nampak? Ya. Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Nah, ini gambarnya nampak? Nampak, Bu. Iya, gambar apa itu? Dongkrak, Bu. Dongkrak untuk mengangkat mobil ke atas ya. Oke. Baiklah. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan jelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi ini. Yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan hukum Paskal. Yang kedua, menentukan besaran-besaran fisis yang mempengaruhi hukum Paskal. Yang ketiga, menerapkan hukum Paskal dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menganalisis prinsip hukum Paskal untuk menyelesaikan persoalan fisika. Adapun teknik penilaian yang Ibu gunakan ada 3, yaitu penilaian sikap. Nanti Ibu bagikan linknya di dalam Google Classroom. Silakan diisi setelah proses pembelajaran ini ya. Ini adalah penilaian diri terhadap proses pembelajaran. Oke, yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Itu berbentuk kuis yang dilaksanakan di akhir pembelajaran. Yang ketiga, penilaian keterampilan, di mana penilaian keterampilan ini
akan Ibu nilai melalui hasil diskusi yang kalian lakukan, dan nantinya hasil diskusi yang kalian lakukan kalian screenshot ke dalam Google Classroom ya, hasilnya. Kemudian, oke, Ibu sudah membagikan kelompok yang ada di dalam Google Classroom. Sudah lihat kan kelompok-kelompoknya? Sudah lihat kelompok yang Ibu bagikan kemarin? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, sekarang kalian amati gambar yang Ibu berikan. Ada 2 buah gambar. Sudah nampak di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Berarti ada 2 buah gambar. Satu gambar apa? Ban kempes. Ban kempes. Jadi, pernahkah kalian ketika melaksanakan suatu perjalanan yang jauh, ketika di dalam perjalanan ban mobil kalian kempes? Pernah terjadi? Nah, Bu. Pernah ya. Jadi apa yang dilakukan oleh supirnya untuk mengganti ban yang kempes? Mendongkrak bannya dulu, Bu. Oke, jadi dari gambar, apa yang bisa kalian amati? Dari gambar, apa yang bisa kalian amati? Apa yang bisa kalian buat pertanyaan dari gambar tersebut? Ya, siapa yang bisa? Dari gambar, apa yang bisa kalian buat pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan Suci. Pertanyaannya, bagaimana cara kerja alat tersebut? Oke, betul sekali ya. Bagaimana cara kerja dari alat tersebut ya? Oke, ada lagi? Saya, Ada Bu. lagi? Iya, silakan Agus. Prinsip apa yang digunakan oleh alat tersebut? Prinsip apa ya? Hampir sama ya. Bagaimana prinsip kerja dari alat tersebut? Ya, siapa lagi? Tidak ada lagi? Tak ada lagi ya. Berarti jadi bagaimana prinsip kerja dari alat tersebut? Sekarang Ibu tanya, alat apa yang digunakan untuk mengganti ban mobil tersebut? Dongkrak, Bu. Iya, dongkrak hidrolik ya. Jadi nanti dari itu ditanyakan bagaimana prinsip kerjanya. Jadi untuk jawabannya nanti akan terjawab melalui LKPD yang kalian kerjakan ya. Oke. Ibu sudah membagikan LKPD di dalam Google Classroom. Silakan kalian lihat dan kalian baca dengan teliti apa saja yang dibutuhkan dalam pengisian tabel di dalam LKPD tersebut. Ya. Sudah ada yang baca LKPD yang Ibu berikan? Sudah ada yang baca LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kalau sudah, berarti sudah tahu apa-apa saja yang akan kalian ambil data dari video percobaan yang Ibu berikan. Yang belum, silakan membaca LKPD yang Ibu berikan waktu selama 3 menit. Ya, silakan membaca LKPD yang Ibu berikan di Google Classroom. Oke, udah selesai ya membaca LKPD-nya. Sekarang, kalian amati video percobaan yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengamati video yang telah Ibu bagikan di Google Classroom. Ya, silakan ya. Oke, udah selesai ya? Sudah selesai menonton videonya? Sudah, Bu. Sudah selesai ya nonton videonya. Sekarang waktunya kalian bergabung bersama kelompok yang sudah Ibu bagikan sebelumnya di Google Classroom. Analisislah data-data apa saja yang ada di dalam LKPD tersebut dan jawablah pertanyaan yang Ibu berikan di dalam LKPD. Kemudian diskusi bersama kelompok kalian melalui aplikasi Google Classroom atau WhatsApp Group. Ibu berikan waktu 30 menit untuk
kalian mengisi LKPD yang Ibu berikan. Isilah data dengan jujur, cermat, dan teliti, serta lakukan dengan penuh tanggung jawab dan saling bekerja sama antar sesama anggota kelompok. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui Google Classroom. Ibu akan memantau dan mengambil penilaian diskusi kelompok yang kalian lakukan di dalam Google Classroom, ya. Dan jangan lupa jika kalian menggunakan WhatsApp group, kalian screenshot hasil diskusi kalian dan kirimkan ke Google Classroom. Mengerti? Sudah mengerti? Ya, sudah mengerti ya. Sekarang Ibu kasih 30 menit untuk kalian berdiskusi. Nanti setelah itu, silakan bergabung kembali ke dalam Google Meet ini ya. Tepat pada waktunya. Ya, silakan dimulai diskusi kelompoknya. Selamat datang kembali di Google Meet ini untuk presentasi hasil diskusi kalian. Dan terima kasih sudah masuk tepat waktu ya. Oke, sekarang silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok berapa yang mau memulai diskusi? Presentasi diskusi? Kelompok 7, Bu. Kelompok 7. Ya, silakan. Berikutnya kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurain. Saya dari perwakilan kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan hubungan gaya tekan benda dengan luas penampang. Tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Semakin besar gaya, maka tekanan yang dihasilkan pun besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu bidang, maka tekanan menjadi kecil. 2. Jika beban diletakkan pada suntikan kecil, bagaimanakah gaya tekan yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Hal ini karena sesuai dengan hukum Pascal, karena tekanan tetap pada pengisap besar gaya yang timbul akan lebih besar karena luas permukaan yang lebih besar sehingga beban akan mudah diangkat. Yang ketiga, jika beban diletakkan pada suntikan besar, bagaimanakah gaya tekan yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Mesin hidrolik menggunakan prinsip hukum Pascal berupa dua tabung yang berbeda luas penampangnya dan saling berhubungan. Keduanya diisi cairan sejenis, kadang gas sejenis. Yang keempat, mengapa gaya tekan yang diperlukan untuk mengangkat pengisap 1 menggunakan pengisap 2 berbeda dengan gaya tekan untuk mengangkat pengisap 2 menggunakan pengisap 1? Jelaskan. Karena luas penampang atau permukaan bidangnya berbeda, maka tekanan yang digunakan pun berbeda. Yang kelima, jelaskan bagaimana tekanan kedua suntikan. Tekanan suntik pertama lebih besar karena memiliki luas penampangnya yang kecil. Sebaliknya, tekanan suntik kedua lebih kecil karena memiliki luas penampangnya yang besar. Yang keenam, jelaskanlah prinsip kerja mesin hidrolik sederhana yang telah dilakukan. Dongkrak hidrolik merupakan alat yang diaplikasikan dengan menggunakan prinsip hukum Pascal. Dongkrak hidrolik memiliki dua pengisap yang berbeda ukuran, pengisap kecil dan pengisap besar. Prinsip kerjanya adalah pada pengisap kecil diberikan gaya tekan, kemudian gaya tekan ini akan diteruskan oleh fluida atau minyak yang berada di dalam pompa. Akibatnya minyak dalam dongkrak menghasilkan gaya angkat pada pengisap beban dan mampu mengangkat benda di atasnya. Dengan menggunakan dongkrak hidrolik, kita dapat mengangkat beban yang berat tapi hanya menggunakan gaya yang kecil. Jadi kesimpulannya adalah tekanan yang ada pada gaya adalah berbanding lurus dan tekanan yang ada pada luas penampang adalah berbanding terbalik. Semakin luas permukaan suatu bidang maka tekanan menjadi kecil. Begitu juga sebaliknya, jika semakin kecil permukaan suatu bidang maka tekanan menjadi lebih besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, sudah bagus juga ya. Sudah hampir sama semua jawabannya ya. Ada yang mau lagi presentasi? Ada perwakilan kelompok lagi? Kelompok 1 sudah ya. Kelompok 2 mau? Dia dapat nilainya semuanya. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2 siapa yang mau perwakilan? Arya, Bu. Arya, oke, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Yusisa Hasibuan, perwakilan dari kelompok 2. Apa? Ibu matikan suaranya. Kalau mati suara itu tak terekam kan? Jelaskan hubungan gaya tekan benda dengan luas penampang. Tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas Rekamannya penampang. terekam tak ya? Semakin besar gaya tekanan yang dihasilkan pun besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu bidang, maka tekanannya menjadi kecil. Jika beban diletakkan pada suntik kecil, bagaimana gaya tekan yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Beban yang diletakkan pada suntikan kecil, maka gaya yang diperlukan besar, berbanding terbalik dengan suntikan besar. 3. Jika beban diletakkan pada suntikan besar, bagaimana gaya tekan yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Gaya yang diperlukan untuk mendorong A2 besar, karena luas penampang kecil menghasilkan gaya yang lebih besar. 3 kan, sama 2 berarti 5, berarti Mengapa 3 gaya lagi tekan kan? yang diperlukan untuk 5, mengangkat 7 kan? pengisap 1 menggunakan pengisap 2 Biar aja, berbeda kan, dengan gaya makan tekan yang waktunya mengangkat sekalian pengisap kan? 2 Biar aja menggunakan dipresentasi semua, karena nak pengisap dapatkan ini 1. dengan TT kan? Jelaskan. Karena perbedaan luas penampang, Nanti seperti yang editor kita tahu, videonya baru. dapat dicari dengan rumus P sama F kali A, yang berarti luas penampang berperan penting dalam pemberian tekanan. Semakin kecil luas penampang, maka semakin besar tekanan. Begitu pula sebaliknya, penampang, maka semakin kecil tekanan. 5. Jelaskan bagaimana tekanan kedua suntikan bekerja efisien, sedangkan yang besar tidak efisien untuk mengangkat beban. Nanti aja. Berarti yang diambil yang 2 kelompok pertama 6. tadi. Jelaskan prinsip kerja Kan mesin ada juga, hidrolik nanti sederhana kalau yang memang telah harus dilakukan. itu ambil lagi gitu. Prinsip kerja dongkrak hidrolik untuk diberikan pada suatu titik akan dipindahkan ke titik lain yang menggunakan cairan yang dimampatkan. Cairan yang digunakan hampir semuanya berupa minyak yang diberikan pada titik 1 dan dialirkan dilipat gandakan pada titik kedua. Sistem hidrolik sederhana terdiri dari 2 piston dan pipa berisi 2 piston. Kedua piston tersebut, 2 piston dalam 2 silinder dipenuhi dengan minyak dan terhubung satu sama lain dengan pipa-pipa yang diisi dengan minyak. Jika atau tekanan diterapkan ke bawah pada satu piston, maka tenaga yang diteruskan ke piston kedua melalui minyak di dalam pipa tersebut termampatkan, maka akan membuat hampir semua tenaga yang telah diberikan pada piston 1 yang disalurkan ke piston 2. Kesimpulan, hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Dalam kehidupan sehari-hari, ditemukan benda yang menggunakan prinsip ini, seperti dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik adalah dengan menggunakan 2 ruang tertutup berbeda berukuran yang dihubungkan dengan memasukkan zat fluida seperti gas dan air dari salah satu tabung, maka akan menghasilkan tekanan ke tabung yang lain. Ini karena dia DBD terus ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Itu pun masih dilakukan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, kelompok berikutnya. Kelompok 5. Kita semuanya aja ya presentasi karena ada pengambilan nilainya. Oke, kelompok 5. Ya, jadi hasil diskusi yang kalian sampaikan hampir sama jawabannya. Yang Ibu ambil kesimpulan bahwa gaya tekan pada suntikan kecil yang diberi beban akan dapat mengangkat suntikan yang besar, sedangkan gaya tekan pada suntikan besar dengan beban yang sama tidak dapat mengangkat suntikan yang kecil, dikarenakan perbedaan luas penampang pada masing-masing suntikan dan luas penampang kecil memiliki tekanan yang besar. Sedangkan luas penampang besar memiliki tekanan yang kecil. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya.
Siapa yang tahu penemu dari hukum Pascal? Blaise Pascal. Blaise Pascal. Apa bunyinya dari hukum Pascal? Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah, Bu. Iya, benar ya, tepat sekali jawabannya. Terima kasih. Oke, berdasarkan bunyi hukum Pascal, didapat sebuah rumus, yaitu, siapa yang dapat menyebutkan rumus dari hukum Pascal? Amanda, silakan. F1 per A1 sama dengan F2 per A2, Bu. Oke, F1 itu apa? Gaya, Bu. F1 gaya. A, Luas penampang, Bu. Pang, Bu. luas penampang. Oke, Ibu tanya sekarang, besaran-besaran apa saja yang mempengaruhi hukum Pascal? Siapa yang tahu besaran-besaran apa saja yang mempengaruhi hukum Pascal? Gaya dan luas penampang. Gaya dan luas penampang. Oke, benar sekali ya. Oke, selain itu ada lagi? Ada lagi? Tidak, Bu. F per A itu merupakan rumus dari apa? Tekanan. Tekanan. Jadi yang mempengaruhi itu juga adalah Tekanan. tekanan ya. Jadi besaran-besaran yang terkait di dalam hukum Pascal ada luas penampang, gaya, dan tekanan ya. Oke, mengerti? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, sekarang lihat soal yang Ibu tampilkan di layar. Sudah nampak? Ada Sudah, soal? Sudah. Oke, ada soal ya. Ya, berapa jawabannya? 1000, Bu. 1000. Jadi gaya minimal yang bekerja pada A2 adalah 1000 Ton. Newton. Mengerti? Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari penerapan hukum Pascal? Siapa yang bisa menyebutkan penerapan hukum Pascal? Ya? Dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik. Kemudian apa lagi? Rem hidrolik. Rem hidrolik. Oke. Siapa lagi yang mau menambahkan? Reni, Bu. Ya, Reni. Apa? Press hidrolik, tensimeter atau sphygmomanometer. Oke, siapa lagi? Siapa lagi yang mau menambahkan? Agus, Bu. Apa lagi, Gus? Pompa sepeda. Cukup ya? Oke, jadi ada beberapa penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi adalah pompa hidrolik, rem hidrolik, dan sebagainya ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini Tidak, ada Bu. pertanyaan? Tidak. Tadi di awal ada yang menanyakan bagaimana prinsip kerja dari pompa hidrolik ya? Ada tadi? Ya, Bu. Iya, sudah terjawab di dalam LKPD. Bagaimana prinsip kerja dari pompa hidrolik? Prinsip kerja dongkrak hidrolik adalah dengan memanfaatkan hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama rata. Dongkrak hidrolik terdiri dari dua tabung yang berhubungan yang memiliki diameter yang berbeda ukurannya. Masing-masing ditutup dan diisi cairan seperti pelumas, oli, dan lain-lain. Apabila tabung yang permukaan kecil ditekan ke bawah, tekanan yang diberikan oleh tabung yang permukaannya kecil diteruskan ke seluruh bagian cairan. Akibatnya, cairan menekan pipa yang luas permukaannya lebih besar, hingga pipa terdorong ke atas. Luas permukaan pipa yang ditekan kecil, sehingga gaya yang diperlukan untuk menekan cairan juga kecil. Tapi karena tekanan berbanding lurus dengan gaya, diteruskan ke seluruh bagian cairan, maka gaya yang kecil tadi berubah menjadi sangat yang luas permukaannya besar. Oke, terima kasih ya. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Kita berikan tepuk tangan lah dulu untuk kalian semua ya. Terima kasih. Kemudian, untuk pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan
tentang materi hukum Paskal. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kesimpulannya adalah hukum Paskal pertama kali ditemukan oleh Blaise Pascal. Dengan bunyi hukum Paskal adalah sebuah tekanan yang diberikan pada zat cair pada ruang tertutup dan diteruskan menghasilkan sama besar ke segala arah. Penerapan konsep hukum Paskal dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah dongkrak hidrolik, rem hidrolik, mesin hidrolik, pengangkat mobil, pompa sepeda, dan mesin pengompres. Dah, Bu. Oke. Siapa yang mau menambahkannya lagi? Saya, Bu. Iya, silakan. Gaya tekan pada suntikan kecil yang diberi beban akan dapat mengangkat suntikan yang besar. Sedangkan gaya tekan pada suntikan yang besar dengan beban yang sama tidak dapat mengangkat suntikan yang kecil, dikarenakan perbedaan luas penampang pada masing-masing suntikan. Dan luas penampang kecil memiliki tekanan yang besar, sedangkan luas penampang besar memiliki tekanan yang kecil sesuai dengan rumus tekanan yaitu P sama dengan F per A. Oke, sudah bagus sekali ya kesimpulan yang kalian ungkapkan ya. Oke. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu hukum Paskal pertama kali dikemukakan oleh Blaise Pascal, yang mana bunyinya adalah sebuah tekanan yang diberikan pada zat cair pada ruang tertutup dan diteruskan menghasilkan sama besar ke segala arah. Contoh dari penerapan hukum Paskal dalam kehidupan sehari-hari adalah dongkrak hidrolik, rem hidrolik, mesin pengompres, kemudian pompa sepeda dan lain sebagainya ya. Jadi dari hasil video percobaan yang telah kalian amati, dapat disimpulkan bahwa gaya tekan pada suntikan yang kecil yang diberi beban akan dapat mengangkat suntikan yang besar. Sedangkan gaya tekan pada suntikan besar dengan beban yang sama tidak dapat mengangkat suntikan yang kecil, dikarenakan adanya perbedaan luas penampang pada masing-masing suntikan. Oke, yang mana dalam dalam bunyi hukum Paskal dapat dirumuskan sebuah rumus yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi besaran-besaran yang mempengaruhi dari hukum Paskal adalah adanya gaya, luas penampang, dan tekanan. Sampai di sini mengerti? Mengerti ya? Baiklah. Sesuai dengan pemberitaan Ibu sebelumnya, bahwa Ibu akan memberikan kuis di akhir pembelajaran. Silakan kalian klik link Google yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Kerjakan kuis dengan jujur dan teliti ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan kuis yang Ibu berikan. Silakan dimulai. Baik, Bu. Ya, nanti tampilannya gambarnya seperti yang di layar ini ya. Sudah selesai ya? Oke, baiklah. Sudah selesai kalian mengerjakan kuis yang Ibu berikan. Kemudian Ibu akan mengumumkan kelompok terbaik dalam pembelajaran hukum Paskal kali ini. Yaitu kelompok terbaik adalah kelompok 8. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 8. Oke, terima kasih. Demikianlah pembelajaran hari ini tentang hukum Paskal. Untuk pembelajaran berikutnya, yaitu tentang hukum Archimedes. Silakan dipelajari terlebih dahulu ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Agus. Silakan Agus. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Agus. Pembelajarannya
Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jika ada tersilap kata, Ibu mohon maaf. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.